Shalom teman-teman semua. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang teologi perjanjian baru. Tentunya ada beberapa pertanyaan penting yang menjadi diskusi dalam telaah teologi perjanjian baru. Tentunya bukan dalam konteks penyataan atau penyingkapan diri Allah, tetapi juga dalam konteks berlangsungnya peristiwa, baik narasi, nubuatan, kemudian rangkaian peristiwa serta nilai otentisitasnya. Sejarah yang berproses telah menjadi alat bukti dengan sendirinya bahwa ia dapat dipercayai. Bahkan dengan munculnya temuan-temuan mengenai gulungan-gulungan kitab di sekitar Laut Mati dan di Naqsh Hammadi serta friksi yang dibuat oleh kelompok liberal justru semakin mempertegas nilai keunggulan yang dapat dipercayai keseluruhan dari kitab perjanjian baru ini. Tentunya hal ini membawa dampak yang sama di dalam perjanjian lama. Permasalahannya kembali kepada umat Allah, apakah telah menjadikannya sebagai perjanjian yang dipercayai. Paling tidak untuk itulah kita bersama-sama belajar teologi perjanjian baru ini. Perjanjian baru paling tidak itulah istilah yang sering digunakan walaupun dengan pengertian yang tidak tepat. Dari sisi peristilahannya dirunut berdasarkan asumsi secara etimologis merujuk pada suatu ketetapan atau kontrak guna memenuhi apa yang belum dinyatakan pada ketetapan kontrak sebelumnya. Secara historis berperan sebagai kelanjutan suatu masa dari masa sebelumnya. Dan secara teologi merujuk pada penyingkapan yang lain sama sekali dari sebelumnya. Jadi secara praksis merujuk pada suatu kondisi, tuntutan, kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Dan kita bertanya, apa sebenarnya makna perjanjian baru? Penelusuran terhadapnya dimulai dari latar belakang munculnya perjanjian baru atau istilah perjanjian baru sendiri yang muncul di dalam Alkitab. Kalau di dalam perjanjian lama misalnya di dalam Yeremia 31 ayat 31, dalam perjanjian baru di Lukas 22 ayat 20, 1 Korintus 11 ayat 25, 2 Korintus 3 ayat 6, dan juga Ibrani 8 ayat 8 dan Ibrani 12 ayat 24. Jadi mula pertama digunakan dalam konteks janji nubuatan dan pemeliharaan Allah terhadap umatnya sebagai suatu fungsi. Dan di sini kita melihat kesadaran yang muncul dalam diri umat dipengaruhi oleh tekanan yang mereka alami, terutama pada masa-masa pembuangan atau pengasingan. Pada bagian A ini adalah teologi perjanjian baru dan problematikanya. Jadi latar belakang yang mempengaruhinya. Kita lanjutkan. Di bagian A adalah teologi perjanjian baru dan problematikanya. Latar belakang yang mempengaruhi teologi perjanjian baru. Yang pertama adalah Allah menghadirkan gereja di tengah-tengah situasi yang selalu tidak kondusif. Yang kedua, perkembangan hermeneutik yang menjadi lebih tidak kondusif. Dan yang ketiga, teologi yang harus menerus mengalami pergeseran makna. Kemudian yang B, otentisitas perjanjian baru bagi teologi perjanjian baru. Kalau kita menemukan berbagai persoalan yang begitu rumit yang ada di atas, yang kemudian di dalam teks perjanjian baru yang menjadi pertanyaan, ini kemudian apa yang harus kita bangun di dalam teologi perjanjian baru? Dan kita tahu bahwa perjanjian baru sendiri mengalami beberapa penolakan karena beberapa alasan. Kalau ada penolakan misalnya dari
sebagian tertentu. Yang pertama adalah naskah asli PB tidak pernah ditemukan. Yang kedua, ditemukan tulisan-tulisan asli lainnya yang sangat berbeda dengan isi di dalam PB. Kemudian bapak-bapak gereja sendiri, misalnya Martin Luther, meragukan beberapa kitab dalam PB. Di dalam kanon PB sendiri justru terbentuk oleh karena konsili bapak-bapak gereja itu. Dan yang kelima adalah beberapa bagian dalam PB justru keliru gitu ya, menurut pandangan mereka, seperti dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 versus Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Kemudian ada Matius 4 ayat 1 sampai 11 versus Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Kemudian Markus 6 ayat 8 sampai 10 versus Lukas 9 ayat 3 dan Matius 10 ayat 9 sampai 10. Bagaimana seharusnya melihat di sini kita sebagai orang yang belajar mengenai teologi, kemudian memahami apa yang seharusnya kita lihat di sini? Bagaimana kita tetap mempercayai atau kemudian mempelajari inerensi dan infallibility dari Alkitab Perjanjian Baru ini. Nah, yang bagian yang ketiga atau bagian C ini kita akan melihat metode pendekatan dari teologi Perjanjian Baru. Yang pertama, pendekatan secara tematis. Jadi pendekatan yang bersifat tematik biasanya membuat pilihan dengan cara menentukan tema-tema tertentu yang dianggap sangat penting atau utama, dan membahas tema-tema itu dengan mengadakan studi secara menyeluruh terhadap semua kitab di dalam Perjanjian Baru. Pendekatan terhadap kitab-kitab itu biasanya dilakukan dengan mengelompokkan kitab-kitab yang dianggap berhubungan, seperti pengelompokan terhadap Injil Sinoptik, Injil Yohanes dan surat kiriman Yohanes, surat-surat kiriman Paulus dan lain-lainnya. Pendekatan yang demikian hampir mirip dengan pendekatan teologi sistematis. Hanya saja teologi sistematis biasanya memanfaatkan rumusan-rumusan teologi biblika dan membuat hubungan di antara keseluruhan kitab yang ada di dalam Alkitab untuk membangun suatu teologi atau ajaran. Jadi walaupun pendekatan ini baik, tetapi ada masalah yang harus diperhatikan oleh ahli teologi PB yang mempergunakan pendekatan yang demikian. Jadi pendekatan yang demikian kadangkala menghadapi masalah di dalam menghubungkan tulisannya. Berikutnya, jadi menghubungkan tulisan dengan konteks historis dari setiap kitab. Mengingat kitab-kitab di dalam PB pada umumnya tidak memiliki konteks historis yang sama. Untuk itu pendekatan yang demikian jika tidak dilakukan dengan hati-hati, maka kemungkinan untuk menghasilkan suatu studi yang tidak akurat dapat saja terjadi. Jadi pendekatan yang bersifat tematik kita bisa lihat di karya Donald Guthrie di New Testament Theology yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit BPK, yang di sana ada 3 jilid. Itu pendekatan tematis untuk kita mengetahui atau kita menggunakan metodologi pendekatan dari teologi PB. Yang kedua adalah eksistensialis. Tokoh-tokoh yang dihubungkan dengan metode ini adalah Rudolf Bultmann dan Hans Conzelmann. Kalau Rudolf Bultmann, dia adalah seorang teolog PB dari Jerman. Ia menganut pendekatan kerigmatis, tetapi ia menggunakan konsep kerigmatis dan pendekatan sejarah keselamatan secara berbeda. Yesus sejarah bagi Bultmann adalah suatu ajaran yang sudah kabur karena telah dipengaruhi oleh berbagai ajaran mitologi. Jadi di sini Yesus hanyalah seorang nabi Yahudi yang memberitakan berita apokaliptis dan yang sudah dekat. Karena itu ia memperingatkan manusia agar bersikap untuk menantikan hukuman yang akan ditimpakan kepada manusia. Jadi dari sudut pandang historis, Yesus bukanlah Mesias maupun sebagai anak manusia.
Jadi walaupun demikian, ia memiliki pengertian yang luar biasa tentang kenyataan Allah, dan ia sadar bahwa ia adalah pribadi yang membawa firman Allah untuk saat-saat akhir yang menuntut manusia mengambil keputusan. Selanjutnya, kematiannya adalah suatu tragedi yang tiada bandingnya, namun oleh kepercayaan Kristen melalui kebangkitannya ia telah menebus manusia dari kefanaan. Gereja kuno menafsir kembali Yesus dari sudut pandang Yahudi tentang anak manusia yang apokaliptis, dan kemudian menggabungkannya dengan pandangan tentang manusia surgawi dan ajaran gnostik. Dengan demikian pendekatan ini, maka gereja telah mengajarkan suatu ajaran tentang Yesus dari sisi mitologi. Nah, untuk menghindari kesalahan ini dan menemukan kembali inti berita atau kerigma yang sebenarnya dari gereja tentang Kristus yang historis, maka perlu diadakan demitologisasi atau pengupasan kembali mitologi-mitologi tentang Yesus, agar dapat menemukan kembali kaitan antara Yesus yang historis dengan ajarannya. Bultmann dan penganut eksistensialis percaya bahwa PB memiliki suatu pesan yang pasti untuk masa kini, dan untuk itu pesan itu haruslah diselidiki. Yang ketiga adalah historical. Pendekatan ini diwakili oleh Werner G. Kummel, Joachim Jeremias. Tesis yang diajukan oleh Kummel adalah problem mendasar dari teologi PB adalah bukan bagaimana pemberita Yesus dari Nazaret menjadi pemberitaan Mesias, anak Allah. Nah, hal ini didasarkan kepada keyakinan Kummel bahwa Yesus dan Paulus memberitakan hal yang sama, yaitu memberitakan kebenaran sejarah yang sama. Kummel mengajukan pentingnya rekonstruksi dan interpretasi untuk menemukan kebenaran yang tepat yang diyakini oleh para penulis PB. Yang keempat adalah sejarah keselamatan. Metode pendekatan ini biasanya membuat studi secara terpisah dari setiap kitab atau kelompok kitab dengan berusaha untuk melakukan suatu studi induktif terhadap kitab atau kelompok kitab itu secara sendiri-sendiri tanpa mengaitkannya dengan kitab-kitab lain yang ada di luar kitab atau kelompok kitab yang diselidiki. Di dalam studi yang demikian, para ahli berusaha untuk mendeskripsikan tema-tema atau ajaran yang dianggap penting dari kitab atau kelompok kitab yang diselidiki secara tuntas. Setelah penyelidikan itu dilakukan, baru sang penulis berpindah kepada kitab atau kelompok kitab yang lainnya. Jadi pendekatan yang demikian sangat baik. Jika teologi PB itu dianggap sebagai ilmu pengetahuan deskriptif yang bertujuan untuk memperkenalkan teologi Perjanjian Baru, sebagaimana yang diperoleh dari kitab atau kelompok kitab yang sedang diselidiki itu. Jadi dengan metode ini akan dihasilkan suatu studi yang bermanfaat untuk pendekatan analitis. Walaupun pendekatan ini sangat baik, namun ada juga celah kelemahan dari metode ini, yaitu cenderung mengakibatkan perpecahan teologi, karena studi ini tidak berusaha untuk mencari nisbah antara satu kitab atau kelompok kitab dengan kitab atau kelompok kitab yang lainnya. Jadi buku-buku teologi PB yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi pendekatan ini adalah dari Jus Eletz di tahun 99, teologi PB 2, teologi Perjanjian Baru, ada 2 jilid ya. Kemudian juga dari Leon Morris tahun 96, teologi Perjanjian Baru. Yang kelima adalah pendekatan multiplex. Pendekatan ini diajukan oleh Gerhard F. Hassel dengan berargumentasi bahwa teologi Alkitabiah haruslah dipahami secara disiplin teologis atau sejarah. Dalam hal ini haruslah ditemukan apa yang menjadi tujuan nas dan bagaimana tujuan nas itu bermakna bagi kehidupan masa kini. Selanjutnya, kira-kira manakah pendekatan yang paling tepat yang dapat menolong kelas ini? Ada 5 hal yang menjadi pendekatan yang akan menolong kita di dalam kita mempelajari teologi PB ini.
Yang pertama adalah keyakinan terhadap ineransi dan infallibility PL dan PB. Yang kedua, kesinambungan revelation of God dari PL hingga PB. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan sikap yang pro of text dan pro of context. Yang keempat, kecerdasan dalam menjawab tantangan masa kini berkenaan dengan kebenaran dari keseluruhan teks PB. Dan yang terakhir adalah kemampuan bersikap adil sekaligus waspada terhadap setiap fenomena yang muncul dalam pengalaman iman Kristen dari seluruh warga percaya. Mari kita lihat sekilas tentang sejarah teologi PB. Sejarah perkembangan teologi Perjanjian Baru tidak terlepas dari penerimaan maupun penolakan terhadap otoritas Alkitab. Karena teologi PB adalah teologi biblika yang dihasilkan melalui suatu studi eksegesis terhadap PB, maka sikap seseorang terhadap Alkitab akan menentukan arah dari teologinya juga. Di dalam ajaran atau di dalam sejarah perkembangan gereja maupun studi teologi, sikap seseorang terhadap Alkitab ditentukan dua hal yang penting, yaitu iman dan logika atau akal. Iman dan logika ini adalah dua unsur yang menentukan tegak atau runtuhnya ketika orang belajar atau kita memahami otoritas dari Alkitab. Jika unsur iman diutamakan, maka Alkitab ditempatkan sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kekristenan. Sebaliknya, jika akal atau logika manusia diutamakan, maka yang terjadi bahwa otoritas Alkitab diturunkan dan akal manusia menduduki otoritas tinggi dalam sikap dan tingkah laku manusia. Pengaruh kedua unsur ini dapat dilihat di dalam penguraian terhadap beberapa pandangan yang berpengaruh terhadap sejarah perkembangan teologi PB. Pada bagian yang pertama, kita bisa melihat dari sejarahnya adalah pada masa abad pertengahan. Jadi periode abad pertengahan ini di dalam pembagian sejarah diperkirakan mulai tahun 476 yang ditandai dengan jatuhnya Kekaisaran Romawi dan Gregorius I atau yang lebih dikenal dengan nama Gregorius Agung menjadi paus di Roma. Jadi ketika Kekaisaran Romawi jatuh, kemudian ada Gregorius I yang menjabat sebagai paus di Roma. Periode ini berakhir di tahun 1492 yang ditandai dengan ditemukannya benua Afrika. Jadi pada periode ini perhatian gereja terhadap teologi Alkitab sama sekali terabaikan. Gereja pada waktu itu menyibukkan diri dengan merumuskan berbagai dogma gereja yang tidak hanya didasarkan kepada kebenaran Alkitab, tetapi juga didasarkan pada tradisi-tradisi yang dianut oleh gereja pada masa itu. Kemudian otoritas tradisi gereja disejajarkan dengan otoritas Alkitab, dan bahkan di dalam beberapa rumusan kepercayaan gereja tidak ada dukungan sama sekali dari Alkitab, tetapi dipaksakan kepada gereja untuk diakui dan diterima sebagai rumusan yang benar. Di dalam beberapa hal, Alkitab dipaksakan untuk tunduk kepada rumusan dogma yang diambil dari tradisi yang dianut oleh gereja. Dengan demikian, Alkitab bukanlah satu-satunya otoritas tertinggi di dalam praktik iman dan rumusan dogma di dalam gereja. Artinya di situ ada beberapa rumusan dogmatis yang dipaksakan yang tidak ada hubungannya. Selanjutnya di sini ada beberapa rumusan dogmatis ketika dipaksakan itu kemudian tidak ada dukungan atau kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu, seperti Mariologi, hierarki kepausan, teologi purgatori atau api penyucian, dan masih ada rumusan-rumusan lain yang jika diuji berdasarkan studi eksegesis terhadap Alkitab,
maka hasilnya adalah bahwa rumusan-rumusan itu tidak mendapat dukungan dari Alkitab. Jadi pengajaran tentang Mariologi, tentang hierarki kepausan, teologi purgatori ini tidak mendapat dukungan dari Alkitab. Berdasarkan beberapa pengamatan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pada periode ini Alkitab bukanlah satu-satunya sumber atau otoritas tertinggi di dalam ajaran gereja, tetapi Alkitab diperlakukan sejajar dengan tradisi yang dianut oleh gereja. Bahkan untuk menafsirkan Alkitab pun haruslah tunduk kepada otoritas gereja. Artinya sebuah kebenaran yang diperoleh dari studi terhadap Alkitab hanya diakui jika disahkan oleh gereja dan mendapat dukungan dari tradisi gereja. Yang kedua adalah masa reformasi. Pada periode ini, para reformator yang ditandai dengan gerakan reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther pada tanggal 31 Oktober 1517 memberikan reaksi yang keras terhadap teologi dogmatis yang dianut gereja pada waktu itu, yang pada dasarnya tidak mendapat dukungan yang kuat dari dalam Alkitab. Nah, sikap para reformator ini terhadap teologi sangat jelas, yaitu teologi harus didasarkan kepada Alkitab. Dogma-dogma gereja haruslah disusun berdasarkan kebenaran Alkitab dan bukannya didasarkan kepada tradisi gereja maupun rumusan logika manusia. Jadi di sini Alkitab haruslah ditafsirkan secara harafiah dan bukan secara alegoris. Nah, kemudian para reformator ini berusaha untuk melepaskan diri mereka dari kungkungan tradisi dan otoritas gereja, yaitu dengan cara mendalami teologi Alkitab. Mereka menggantikan kewenangan atau otoritas gereja di dalam kehidupan iman dan ajaran dengan otoritas Alkitab. Mereka memiliki pandangan atau keyakinan Alkitab itu berasal dari Allah. Karena itu Alkitab haruslah dijadikan sumber atau dasar bagi teologi. Walaupun mereka berusaha keras untuk mempertahankan iman mereka kepada Allah dan memperlakukan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi di dalam kehidupan Kristen, namun mereka belum merumuskan suatu teologi perjanjian baru yang khusus. Nah, hal terjadi karena bagi mereka, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sama-sama berwibawa di dalam mendukung ajaran mereka. Karena itu tidak diadakan studi yang mandiri terhadap setiap bagian di dalam Alkitab. Bahkan Calvin sendiri menulis seolah-olah orang Yahudi sudah mengetahui teologi PB mengenai Kristus di dalam tulisannya di Institutes 2:4.4 itu. Bagaimanapun sikap para reformator terhadap Alkitab itu mempengaruhi dan meletakkan dasar bagi penyelidikan teologi Alkitab di kemudian hari. Selanjutnya yang ketiga adalah reaksi rasionalisme. Setelah masa reformasi, Alkitab kembali diperhadapkan dengan suatu reaksi yang mencoba untuk mengukur kebenaran di dalam Alkitab berdasarkan standar rasional manusia. Semua kebenaran yang bersifat supernatural kembali dipertanyakan. Apakah ajaran itu dapat diterima dengan akal manusia atau rasional? Para pengikut golongan ini juga mencoba mendekati Alkitab dengan mempergunakan kritik kesusastraan, dengan meneliti setiap jenis kesusastraan yang dipakai oleh penulis Alkitab, dan akhirnya mereka sampai kepada kesimpulan bahwa Alkitab bukanlah suatu karya yang istimewa karena tidak memiliki suatu perbedaan yang signifikan dengan sastra-sastra kuno lainnya yang beredar di Timur Tengah pada waktu itu. Jadi bagi pengikut golongan ini, Alkitab hanyalah sebuah catatan sejarah yang berhubungan dengan bangsa Semit purba
yang hanya dapat dipelajari dengan memakai perkiraan-perkiraan untuk mempelajari agama-agama bangsa Semit lainnya. Dengan demikian, untuk mempelajari Alkitab haruslah dibedakan antara teologi Alkitab dan teologi dogmatis. Ide atau pendapat ini mula-mula disampaikan oleh J.P. Kepler yang di dalam pidato pengukuhannya di tahun 1787 memberikan batasan terhadap teologi Alkitab dan teologi sistematika. Dengan pidatonya itu, J.P. Kepler menempatkan diri sebagai orang yang pertama-tama membuat perbedaan di antara kedua bidang teologi itu. Menurut J.P. Kepler, teologi Alkitab haruslah benar-benar historis dan terpisah dari teologi dogmatis. Tentu, teologi Alkitab yang historis tidak mengandung makna sebagaimana yang diajarkan di dalam kalangan teologi Alkitab yang Injili saat ini. Tetapi maksud Kepler tentang teologi Alkitab yang historis itu adalah mengacu kepada penelusuran terhadap munculnya gagasan-gagasan agama Israel dan apa yang dipikirkan penulis Alkitab tentang hal-hal keagamaan. Jadi pada sisi lain, teologi dogmatis memanfaatkan teologi Alkitab dan menyimpulkan apa yang relevan secara universal dan memanfaatkan konsep-konsep filsafat. Yang keempat adalah timbulnya filsafat agama. Setelah reaksi rasionalisme berakhir, Alkitab kembali diberhadapkan dengan pendekatan baru, yaitu dengan suatu pendekatan yang dipengaruhi oleh filsafat, khususnya filsafat idealis dari Hegel di tahun 1813 yang melihat adanya ide absolut atau roh absolut yang secara abadi menyatakan diri di dalam alam semesta dan pekerjaan manusia. Jadi Hegel ini mengajarkan bahwa gerakan pikiran manusia mengikuti suatu pola dialektika dari posisi tesis kepada posisi yang berlawanan atau antitesis. Dan dari interaksi antara kedua pola pikir itu muncul suatu pengertian baru yang disebut sintesa. Di dalam sejarah agama, Hegel ini melihat gerakan roh dalam dialektika rohani dari agama-agama alami atau tesis melalui agama-agama kerohanian pribadi atau antitesis, dan dari interaksi gerakan roh dari kedua agama yang berlawanan ini muncullah agama absolut yaitu kekristenan. Filsafat Hegel ini memberikan pengaruh yang besar terhadap seorang ahli Jerman yang bernama F.C. Baur yang kemudian mengembangkan ajaran Hegel terhadap kekristenan dengan membuat suatu perpecahan yang besar antara Petrus dan Paulus. Untuk mengembangkan filsafat dialektika ini, Baur membuat suatu perbedaan yang tajam antara kelompok Petrus dan kelompok Paulus, khususnya di dalam sikap mereka terhadap hukum Taurat. Jadi menurut Baur, Paulus dan pengikutnya berpendapat bahwa orang-orang Kristen dibebaskan dari hukum Taurat, itu tesisnya. Orang-orang Kristen Yahudi yang diwakili oleh Petrus dan Yakobus mengambil sikap yang berlawanan, yaitu bahwa hukum Taurat itu merupakan suatu ajaran yang sah dan merupakan suatu unsur yang hakiki di dalam gereja Kristen, itu antitesisnya. Dari interaksi antara kedua kelompok ini, maka muncullah gereja Katolik kuno dalam abad kedua yang disebut sebagai sintesanya, yang memberikan pengaruh harmonisasi untuk kedua kelompok itu. Melihat ajaran dari pendekatan secara dialektika terhadap Alkitab, maka semua kebenaran itu bersifat relatif, karena setiap sintesa haruslah diuji secara terus-menerus sehingga tidak ada lagi celah yang dapat dipakai untuk mempertanyakan sebuah kebenaran. Jadi kebenaran menurut seseorang harus selalu diuji kembali. Nah, dari pengaruh Baur ini lahirlah sekolah Tübingen yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pengajaran perjanjian baru di Jerman pada masa itu. Yang kelima adalah teologi Alkitabiah kontemporer. Selama tahun 1920-an muncul suatu pandangan baru yang mengakibatkan bangkitnya teologi Alkitab.
Permulaan pandangan kontemporer ini didukung oleh 3 faktor penting, yaitu kemerosotan iman di dalam era evolusi alam semesta. Yang kedua, reaksi terhadap metode historis murni yang menuntut keobjektifan penuh, yang percaya bahwa cukup dengan fakta-fakta sejarah maka sejarah dapat dipahami. Kemudian yang ketiga adalah penemuan kembali gagasan pewahyuan yang berpendapat bahwa Alkitab selain berisi tentang sejarah juga berisi tentang kata-kata mengenai pokok sejarah. Martin Kahler adalah seorang ahli yang menantang pandangan historis liberalisme. Di dalam pembahasannya tentang apa yang disebut Yesus sejarah atau historis Jesus dan Kristus sejarah dalam Alkitab, mengatakan bahwa Yesus sejarah itu sebenarnya tidak pernah ada di dalam ajaran Alkitab. Yesus sejarah itu adalah hasil rekonstruksi metode kritis literal. Jadi Kahler ini berpendapat bahwa Yesus yang demikian tidak pernah ada dalam Alkitab. Satu-satunya yang ada di dalam Alkitab adalah Yesus yang nyata di dalam Kristus dalam Alkitab yang memiliki sifat yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat direkonstruksikan dengan metode penulisan sejarah ilmiah modern. Yang keenam, kita melihat pandangan Amerika. Aliran-aliran teologi yang telah dibahas di atas tadi pada umumnya berasal dari Eropa, yang biasanya dipandang sebagai lumbung dari teologi biblika dan sistematika. Setelah masa reformasi dan sebelum memasuki abad yang ke-20. Setelah Perang Dunia Kedua, para pakar di Amerika mulai bangkit dan kebanyakan teologi praktika berasal dari Amerika. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa para teolog di Amerika tidak menaruh perhatian terhadap teologi Alkitab, khususnya teologi PB. Nama-nama seperti Jus Elatz, W.D. Davis, kemudian Gerhardus Voss, Brevard Child, dan masih banyak teolog PB yang bermunculan. Pada dasarnya gerakan teologi perjanjian baru di Amerika berpendapat bahwa yang disebut objektivitas ilmiah itu bukan diinginkan atau dicapai, dan bahwa pewahyuan memang benar-benar terjadi di dalam sejarah, tetapi hanya terlihat oleh mata iman. Dengan sikap yang demikian ini, maka mereka menentang pendekatan historis yang mencoba mengukur keabsahan kebenaran ajaran Alkitab berdasarkan akal manusia. Ya, itu beberapa pokok sebagai pendahuluan tentang pendekatan di dalam mempelajari teologi Perjanjian Baru.